Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai demonologi dalam pandangan GPDI yang sekarang ini. Kita tahu bersama bahwa pandangan gereja GPDI atau yang disebut dengan gereja Pantekosta yang ada di Indonesia tentang demonologi ini sangat dipengaruhi oleh teologi Pentakosta yang menekankan realitas dunia, roh, kuasa Roh Kudus, dan otoritas orang percaya atas kuasa gelap. Berikut penjelasan yang lebih sistematis tentang demonologi yang berkaitan atau yang disebut dengan setan dan roh-roh jahat. Nanti pada slide-slide berikutnya kita akan melihat bagaimana dampak dari perbuatan setan atau roh-roh jahat itu atas kehidupan manusia. Dan kita juga melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan setan itu seperti apa dan bagaimana mereka bisa dijatuhkan oleh Allah dari sorga ke bumi. Sehingga menghancurkan kehidupan manusia yang dalam arti manusia jatuh di dalam dosa lewat perbuatan-perbuatan iblis ini. Kita bisa melihat di sini sifat setan. Setan adalah makhluk ciptaan. Dia diciptakan sebagai malaikat yang baik dan sempurna, namun kemudian jatuh ke dalam dosa. Perlu kita ketahui bahwa arti kata setan sifatnya diketahui dari namanya yang disebut dengan mis atau satan, musuh atau lawan. Iblis atau devil bahasa Inggrisnya King James Version, bahasa Yunaninya disebut dengan diabolos atau pemfitnah. Artinya adalah si jahat, pendakwa, bintang, timur atau fajar dalam bahasa Latin, Lucifer atau naga. Kita mengetahui pribadi setan itu seperti apa dan bagaimana didasarkan atas hukum referensi ganda berbicara tentang satu pribadi namun berkaitan dengan pribadi lain di balik itu. Bagian Alkitab yang mencatat asal-usul setan dan kejatuhannya adalah kita bisa melihat di dalam Yeskiel 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dan juga tercatat di Yesaya pasal 14 ayat 4 sampai 23. Jadi saudara-saudari bisa melihat di sana bagaimana kejatuhan setan itu dilemparkan ke bumi oleh Tuhan karena dosa yang mereka lakukan. Kemudian setan adalah pribadi yang nyata. Pada bagian berikutnya membahas ada 7 pribadi setan. Jadi kita bisa melihat pribadi setan itu bagaimana dan seperti apa mereka itu. Yang pertama adalah setan sebagai pribadi yang nyata. Ya, setan bukanlah sekadar kuasa atau pengaruh yang tidak berpribadi. Dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang kedua, setan adalah makhluk ciptaan yang bersifat roh. Dan yang ketiga, dia disebut sebagai Lucifer, yang berarti bintang timur, putra fajar, malaikat terang. Kita bisa melihat di sana dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 dan 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Yang kemudian dia juga memiliki fungsi pelayanan yang tidak ada bandingannya. Dia adalah kerub yang diurapi untuk suatu pelayanan surgawi
yakni menjaga kekudusan tata Allah. Yang kelima, tempatnya adalah di Eden, taman Allah, yakni di Gunung Kudus Allah. Yang keenam, dia sempurna pada waktu diciptakan, penuh dengan hikmat dan keindahan. Yang ketujuh, dia diciptakan dengan musik dalam dirinya yang berfungsi dalam tugasnya sebagai pemimpin penyembahan surgawi bagi Allah. Dan kita juga bisa melihat dasar teologisnya menurut teologi GPDI itu adalah di dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-13 ada di sana. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini adalah dosa setan itu kenapa mereka bisa dilemparkan ke bumi. Nah, di sini terlihat asal mula dosa setan dimulai dari penyalahgunaan kehendak bebasnya yang diberikan oleh Allah. Jadi, kita mengetahui kehendak bebas itu adalah free will. Terserah apa yang mereka lakukan, Tuhan sudah memberikan itu atas kehidupan mereka yang disebut dengan free will itu. Ya. Kemudian setan sengaja memilih untuk merusak keilahian kudus yang Allah telah berikan kepadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sama-sama kita melihat Allah tidak dapat dipersalahkan sebagai penyebab dosa setan. Setan berdosa karena sombong. Jadi saya baca sekali lagi, setan berdosa karena sombong. Itu kita bisa melihat dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6, kemudian Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai 17. Setan ingin menyamai yang maha tinggi, kemudian tercatat di Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13 di sana menjelaskan kejatuhan setan yang mengakibatkan karena sombong. Beberapa hal yang mengaitkan tentang setan ini adalah yang pertama, semua malaikat yang jatuh kehilangan kekudusan mula-mula sehingga sifat mereka menjadi rusak. Tercatat dalam Matius pasal 10 ayat 1, kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Jadi saudara-saudari yang ada di rumah bisa membuka Bible-nya di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-1 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Kemudian yang kedua, beberapa di antara mereka dilemparkan di Tartarus atau yang disebut dengan kegelapan selamanya. Sebagian lain ada di jurang maut untuk dilepas sesaat menjelang akhir zaman. Itu dicatat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-4, kemudian Yudas 6, Wahyu 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yang ketiga yang perlu kita ketahui di sini adalah beberapa di antara mereka dibiarkan bebas dan melawan malaikat yang baik. Itu tercatat di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kemudian pasal 20 sampai 21. Yang keempat, berperan dalam kejatuhan manusia. Jadi kita melihat di dalam Taman Eden bagaimana peran iblis untuk menjatuhkan ciptaan yang mulia yang dikerjakan oleh Allah yang mengakibatkan seluruh ciptaan terkutuk akibat dosa. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 22. Yang kelima, mereka ini suatu saat semua malaikat berdosa
akan dicampakkan ke bumi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-8 sampai 9. Nah, yang keenam, setan akan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun sebelum ia dicampakkan ke dalam lautan api. Itu tercatat di Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ke-3 dan 10. Yang ketujuh, semua malaikat jahat semuanya akan dihakimi di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-3. Dan mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-4, Yudas pasal 6. Yang paling menarik yang harus kita ketahui di sini adalah aktivitas setan. Jadi harus kita mengerti ya bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan setan ini demi merusak pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. 1. Memusuhi dan mencoba menggagalkan misi Kristus bagi keselamatan umatnya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tapi Yesus mengalahkan godaan iblis karena ketaatannya kepada firman Allah. Itu Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Yang kedua, memalsu kebenaran Allah melalui para nabi palsu dengan ajaran sesatnya. Puncak pemalsuan adalah kedatangan antikristus yang akan menyesatkan banyak orang dengan tipu muslihatnya. Itu tercatat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yang ketiga, setan juga menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-3. Dia akan mempengaruhi bangsa-bangsa melakukan perang Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dan melakukan usaha pemberontakan kepada Allah setelah kerajaan 1000 tahun yang menyebabkan dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai 10. Yang keempat, dia juga mempengaruhi orang yang belum percaya agar tidak menerima Injil, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, dan menanamkan pikiran ada banyak jalan ke surga. Jadi sifat mereka ini, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka menjerumuskan itu, menjadikan sebagai alat mereka untuk terus menjatuhkan mereka dan mengikuti ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada mereka, yang pada akhirnya menjadi pengikut-pengikut yang setia kepada antikristus tersebut. Yang kelima, menggoda atau mencobai orang percaya agar menyesuaikan diri, kompromi dengan dunia, mementingkan diri sendiri, dan melakukan pelanggaran asusila. Setan juga mendakwa dengan menyoroti dosa-dosa kita. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Hal ini Yesus selalu menjadi pembela kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tidak sedikit banyak terjadi terhadap gereja orang-orang yang percaya kepada Kristus masuk di dalam mereka untuk ditarik jiwanya, membawa sehingga menjadi pengikut-pengikut antikristus yang setia kepada mereka. Tetapi Yesus selalu menjadi pembela kita. Dia selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan orang percaya masa kini. Pengaruh setan atas dunia.
setan itu memiliki pengaruh kuat atas dunia yang disebut dalam bahasa Yunaninya kosmos. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-31, kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, yang artinya dia bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang menyaingi kerajaan Allah. Bagaimana sikap kita saat ini? Yang pertama, kita dipisahkan. Tidak boleh dicemarkan oleh dunia. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, yang ke-27. Boleh menggunakan barang dunia tetapi jangan jadi duniawi. Nah, nikmati tapi jangan mencintai dunia. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Jadi seperti ikan di laut tapi tidak asin. Saya ibaratkan seperti ikan di laut tapi tidak asin. Yang pertama, orang percaya harus hidup mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Melalui iman kepada Kristus yang telah menang atas setan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Di sini roh-roh jahat dalam menjalankan misinya untuk melawan Allah dan menguasai manusia. Iblis yang disebut dengan Lucifer ini dibantu oleh para roh jahat. Mereka adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka memiliki sifat seperti iblis. 3 tingkat pengaruh roh jahat. 1. Demonic oppression, yakni siksaan setan terhadap tubuh. Yesus menyembuhkan orang yang sakit akibat ulah iblis ini. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, kemudian Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai 13 dan ayat yang ke-16. Yang kedua, demonic obsession ini yakni cengkekraman setan terhadap jiwa sehingga emosinya terganggu, depresi dan sebagai berikut, atau memiliki konsep pemikiran yang keliru. Yang ketiga, demonic possession ini belenggu setan yang merasuk pribadi seluruhnya atau total meliputi roh, jiwa, dan tubuhnya. Di sini kepribadian iblis yang muncul, contoh orang kerasukan setan di gereja tercatat di dalam Markus pasal 9 ayat yang pertama. Nah, dalam semua yang saya sudah uraikan di atas itu, saya memberikan sebagai catatan bahwa keinginan daging merupakan kendaraan bagi panah api si jahat. Jadi dalam pemahaman teologi GPDI itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh iblis itu kita harus berhati-hati atas pekerjaan-pekerjaan seperti yang dia lakukan, yaitu keinginan daging merupakan kendaraan bagi panah api si jahat. Pertanyaannya, dapatkah orang percaya dirasuk roh jahat? Ada 2 pandangan. Jadi banyak orang yang beranggapan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia sudah percaya kepada Yesus tetapi masih saja bisa dirasukin oleh roh jahat. Misalkan orang yang kesurupan, kan begitu ya. Orang yang kesurupan. Yang pertama, ada yang mengatakan ya dan ada juga tidak. Yang mengatakan ya ini dengan ayat dukungan 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14 sampai 15
Itu Lukas dalam 13 ayat yang 11 sampai 16, dicatat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga dan lain-lain. Itu yang menjadi dasar ya bagi yang mengatakan ya bisa dirasukin roh jahat. Terus yang kemudian yang kedua, ada juga yang beranggapan oh tidak. Dia juga memiliki alasannya adalah hati orang percaya didiami Roh Kudus. Mana bisa roh jahat tinggal di dalam orang sama pada waktu bersamaan? Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam memaknai ayat-ayat di dalam Alkitab bagi kehidupan orang percaya pada masa kini. Nah, ini yang menjadi poin penting dalam menjawab setiap pertanyaan dua yang mengatakan ya dan tidak. Orang yang lahir baru tidak dapat dirasuk, dimiliki total oleh setan. Namun, setan dapat menyerang jiwa dan tubuh bila kita membuka celah karena dosa dan ketidaktaatan. Satu-satunya kemungkinan orang Kristen dirasuk setan ialah bila ia murtad dan menghujat Roh Kudus. Ya, satu-satunya roh jahat merasukin orang Kristen tersebut karena dia murtad. Terus yang kedua, dia menghujat Roh Kudus. Yang menjadi kesimpulan yang saya berikan di sini adalah kita harus menggunakan selengkap senjata Allah untuk mengalahkan si jahat. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Ini saya bahas kitab Efesus ini di YouTube saya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di sana bagaimana kitab Efesus itu seperti apa dan bagaimana, teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Kita diberikan dasar Yakobus pasal 2 ayat yang ke-7. Maka ia akan lari daripada kita. Demikian yang saya sampaikan atas pengertiannya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dan kita dikuatkan kembali, kita diberikan hikmat pengertian dalam melawan roh-roh jahat yang tidak mengenal siapapun. Oleh sebab itu, kita tetap berdoa, kita tetap percaya kepada Yesus, kita terus selalu bersekutu kepadanya, sehingga kita memperoleh hadiah surgawi dari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Shalom.